2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 105 akan menerangkan materi fisika tentang sampah daun, batang, dan ranting. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sampah daun, batang, dan ranting yang termasuk ke dalam sampah tumbuhan atau sampah organik. Sampah daun, batang, dan ranting adalah sisa-sisa bagian tumbuhan yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya seperti daun yang gugur dari pohon, ranting yang patah karena angin, batang tanaman yang sudah kering, atau sisa tanaman setelah dipangkas. Jenis sampah ini sangat mudah kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti di halaman rumah kita, sekolah, taman, maupun area terbuka lainnya. Secara umum, sampah tumbuhan memiliki ciri utama yaitu berasal dari alam dan mudah terurai secara alami. Berbeda dengan sampah plastik atau kaca, sampah daun, batang, dan ranting tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Karena berasal dari makhluk hidup, sampah ini dapat terurai kembali menjadi unsur-unsur alami yang bermanfaat bagi tanah. Namun, walaupun termasuk sampah organik, sampah daun, batang, dan ranting tetap perlu diperhatikan. Jika jumlahnya terlalu banyak dan tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa menumpuk, membuat lingkungan menjadi terlihat kotor dan mengganggu kebersihan. Daun yang menumpuk juga dapat menyumbat saluran air laut, teman-teman. Sedangkan ranting dan batang kering dapat menjadi tempat serangga untuk bersarang. Di sisi lain, sampah daun, batang, dan ranting sebenarnya memiliki potensi yang besar. Sampah ini bukan hanya sekedar limbah, tetapi juga bisa menjadi bahan yang berguna jika dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu sampah tumbuhan, mengenal ciri-cirinya, serta menyadari bahwa sampah daun, batang, dan ranting merupakan bagian dari sampah yang perlu dikelola dengan bijak agar tidak merusak lingkungan. Pada bagian ini saya akan membacakan tentang asalnya sampah daun, batang, dan ranting. Sampah daun, batang, dan ranting berasal dari sisa-sisa vegetasi tanaman yang gugur secara alami atau hasil dari aktivitas pemeliharaan tanaman. Sampah jenis ini dikategorikan sebagai sampah organik kering dan limbah hijau yang mudah terurai oleh proses biologis. Proses ini merupakan bagian dari siklus alam yang tidak dapat dihindari dan terjadi secara terus-menerus. Selain berasal dari proses alami, sampah daun, batang, dan ranting juga dihasilkan dari aktivitas manusia. Kegiatan seperti pemangkasan pohon, pembersihan halaman, perawatan taman, dan kerja bakti di lingkungan sekolah serta menghasilkan daun kering dan ranting. Sampah ini biasanya dikumpulkan setelah kegiatan tersebut selesai. Sampah tumbuhan juga berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti sisa tanaman setelah panen, batang tanaman yang sudah tidak produktif, serta ranting yang dipotong untuk perawatan tanaman. Selain itu, kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang dapat meningkatkan jumlah sampah daun dan ranting dalam waktu singkat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah daun, batang, dan ranting yang berasal dari sumber tersebut dapat menumpuk dan mengganggu kebersihan lingkungan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui asal sampah tumbuhan agar dapat mengelolanya dengan lebih bijak dan menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Udah selesai. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang lama waktu sampah daun, batang, dan ranting terurai. Sampah daun, batang, dan ranting termasuk ke dalam sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses penguraian ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Daun kering umumnya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk terurai. Daun yang tipis dan sering terkena air hujan akan lebih cepat terurai dibandingkan daun yang tebal dan kering. Proses ini akan lebih cepat jika daun berada di tempat
yang lembab dan terkena sinar matahari. Ranting dan batang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai karena strukturnya lebih keras. Ranting kecil dapat terurai dalam waktu beberapa bulan hingga 1 tahun, sedangkan batang yang lebih besar dan keras bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar terurai. Waktu penguraian sampah tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kelembapan, suhu, ukuran sampah, serta adanya organisme pengurai. Semakin kecil ukuran sampah dan semakin lembab lingkungannya, maka proses penguraian akan semakin cepat. Meskipun sampah daun, batang, dan ranting dapat terurai secara alami jika jumlahnya terlalu banyak dan dibiarkan menumpuk, proses penguraian dapat terhambat dan menimbulkan masalah lingkungan. Oleh karena itu, sampah tumbuhan tetap perlu dikelola dengan baik agar proses penguraiannya berjalan optimal dan tidak mengganggu kebersihan lingkungan. Di sini saya akan membacakan manfaat positif dan dampak negatif dari jenis sampah daun, batang, dan ranting. Yang pertama itu ada manfaat positif. Manfaat positif yaitu jika dikelola. Yang pertama ada bahan baku kompos organik, yaitu sampah daun dan ranting adalah sumber utama kompos yang sangat baik untuk menyuburkan tanah. Yang kedua itu ada meningkatkan unsur hara tanah. Kompos dari bahan ini mengandung banyak humus yang kaya umur hara. Yang kaya umur hara itu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan daya serap air tanah. Yang ketiga itu ada media tanam organik, yaitu ranting dan daun kering dapat digunakan langsung sebagai mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah kekeringan. Yang keempat itu ada sumber bahan kerajinan, yaitu sampah daun kering dapat diolah menjadi bahan kerajinan tangan karya seni artistik yang bernilai ekonomi. Yang kelima itu ada pakan hewan. Pakan hewan yaitu daun-daun tertentu dapat dijadikan pakan untuk hewan ternak. Dan yang keenam itu ada bahan pembuatan biobrikat, yaitu batang dan ranting kering dapat dijadikan bahan bakar alternatif biobrikat. Lalu di sini ada dampak negatif jika dibuang sembarangan. Yang pertama itu adalah pencemaran udara akibat pembakaran. Membakar sampah daun melepaskan karbon dioksida CO2 dan gas rumah kaca lainnya, berkontribusi pada pemanasan global dan menyebabkan polusi udara yang merusak pernapasan. Lalu yang kedua adalah penyumbatan saluran air. Tumpukan ranting dan daun yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menghambat aliran air, menyebabkan genangan air, dan berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan. Lalu yang ketiga ada tempat bersarangnya hama. Tumpukan sampah organik yang dibiarkan membusuk tanpa pengelolaan dapat menjadi tempat berkembang biak hama atau penyakit seperti lalat, belatung, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada penurunan kualitas tanah. Jika ranting atau daun kering berkarbon tinggi, CCM atau rasio tinggi dicampur langsung ke tanah tanpa dikomposkan, nirkoba tanah akan mengambil nitrogen dari tanah untuk mengurai sampah sehingga tanaman di atasnya bisa mengalami kekurangan unsur nitrogen sementara. Prinsip 4R. Prinsip 4R adalah panduan pengolahan sampah yang terdiri dari reduce, yaitu kurangi, reuse, yaitu gunakan kembali, yaitu recycle, yaitu daur ulang, dan replace, yaitu ganti atau pulihkan, yang bertujuan meminimalkan sampah dengan mengubah kebiasaan konsumsi menjadi lebih sadar lingkungan, dari mengurangi penggunaan barang sekali pakai hingga mengganti produk tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih baik, serta memilah dan mengolah sampah yang tersisa agar tidak mencemari lingkungan. Penjelasan masing-masing. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan menghindari pembelian barang berlebihan atau sekali pakai seperti plastik, memilih produk isi ulang, dan hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkan. Reuse yaitu gunakan kembali, memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai seperti botol bekas untuk pertanaman atau wadah serbaguna, dan membeli produk kemasan isi ulang. Recycle yaitu daur ulang, mengolah sampah menjadi produk baru seperti mendaur ulang kertas, kardus,
botol plastik atau kaleng menjadi bahan baku atau produk jadi lainnya. Replace yaitu ganti atau pulihkan, mengganti barang atau kebiasaan tidak ramah lingkungan dengan yang lebih baik, misalnya ganti kantong plastik dengan tas belanja kain atau mengolah sampah organik menjadi kompos. Reduce yaitu bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum isi ulang. Reuse jadikan toples bekas selai. Udah